Baik, Ustadz, gimana kita lanjut dulu untuk awalan dulu saja, nanti biar teman-teman gabung. Ya, silakan. Baik, gimana Pak Didi? Silakan Pak, udah di-record. Mulai Jadi, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Dr. Ustadz Ahmad Yasser yang ini sebenarnya jauh gitu ya di Makassar, tapi kok rasanya jadi dekat gitu ya. Alhamdulillah. Yang berkenan memberikan ilmunya pada kita semua. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua ini yang ikut mendengarkan, menyaksikan ini pengajian online. Kita namakan, kami dari Fakultas Psikologi UIR, kita namakan pengajiannya adalah karena di nuansa Ramadan, namanya Ramadan Nusantara. Karena alhamdulillah para pembicara atau penceramah yang nanti insya Allah akan mengisi itu adalah dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hari ini itu ada Pak Ahmad Yasser, kemudian yang berikutnya nanti ada dari Jogja, ada dari Riau sendiri, kemudian dari Jakarta, kemudian dari Surakarta juga ada. Nah, ini juga hadir di tengah kita Pak Dr. Sahrullah, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Riau ini, yang juga nanti ada kebagian jadwal ngisi ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sebenarnya dengan kondisi pandemi ini ada satu hikmah yang biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Dan ternyata teknologi memudahkan kita untuk bisa bersilaturahmi dengan banyak orang dengan jarak yang mungkin cukup jauh gitu ya. Jadi ada hikmahnya sehingga kita bisa ketemu dengan Pak Ahmad Yasser, kemudian dengan tolong dulu bagaimana nanti menampilkan share deh. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengawali pengajian hari ini gitu ya, supaya tolong dulu di-share dulu anunya kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi saya sedikit mungkin memperkenalkan untuk yang memberikan ceramah atau ngisi materi pada hari ini. Beliau adalah Pak Dr. Ahmad Yasser Mansur. Beliau ini S1-nya ada dua nih, ada di IAIN Sunan Kalijaga Jogja, kemudian ada di UAD Yogyakarta. Ini seniornya Pak Ahmad ini, dosen kita di UIR ini. Betul Pak Rekan. Iya kan? Betul Pak Rekan. Yang berikutnya S2-nya beliau di UGM Yogyakarta, dan untuk S3-nya beliau di UKM Malaysia. Nah, ini ada dari UIR juga ada yang alumni UKM, Ustadz Yasser, ini ada Pak Fikri, ada Bu Dina ini, juga S3-nya dari UKM Malaysia. Nanti mungkin bisa lebih dekat ini. Ini ternyata ada satu alma mater juga nih di UKM gitu ya. Kemudian bidang ilmunya itu konseling Islam, psikologi gitu ya. Dan sekarang ini aktivitasnya memang banyak, tapi yang rutin itu beliau mengajar di Universitas Negeri Makassar. Gitu ya. Ini alhamdulillah nih luar biasa Pak Dr. Ahmad Yasser bisa
bersedia ya untuk hadir di tengah kita. Baik Ustadz, silakan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz. Nanti untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa lewat chat saja, nanti saya bacakan pertanyaannya. Kemudian untuk waktu yang diberikan Ustadz mungkin 45 menit, setelah itu baru ada tanya jawab atau mungkin sampai selesai lah ya. Ini tema yang akan dibawakan oleh Ustadz adalah dari rumah pesantren menuju sakinah hingga surga. Nah, jadi ini tema yang sebenarnya pas di kondisi kita sekarang ini karena hampir 100% atau berapa persen kegiatan lebih banyak dilakukan di rumah. Jadi sayang kalau kita tidak punya program di bulan Ramadan ini untuk membentuk keluarga yang sakinah gitu ya. Oke. Mungkin untuk lebih lengkapnya saya persilahkan Pak Ahmad Yasser atau Ustadz untuk menjelaskannya. Terima kasih. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Pak Yanuar. Apa suara saya jelas Pak ya? Jelas, jelas. Oh, jelas. Bentar ini ada. Baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ila akhir ayat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian atas inisiatif dari teman-teman Fakultas Psikologi UIN Riau. Subhanallah, ini merupakan kebahagiaan, penghormatan bagi saya, kemudian juga bisa juga berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang berada di seluruh tanah air ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang konsep rumah pesantren. Ya. Tapi ini sifatnya sebenarnya sharing saja, bukan mengajari ya. Kita sharing saja ya. Sharing saja. Karena sebenarnya konsep ini sudah ada di benak dan bahkan Bapak Ibu sekalian sudah lakukan ya di rumah masing-masing gitu. Nah, saya cuma share saja pengalaman bagaimana kita sama-sama khususnya saya secara pribadi itu membangun keluarga kita ya. Apalagi saya ini anak saya baru 5 ini. Baru 5 anak saya. Jadi betul-betul kami ini baru membangun dari bawah. Ya, anak saya yang paling pertama itu, yang paling tua itu baru SMP kelas 3. Ya, kemudian anak yang paling kecil itu usianya baru 3 tahun. Jadi seperti tangga gitu ya. Jadi betul-betul ini awal ya. Jadi berangkat dari awal berarti kita ini atau khususnya saya secara pribadi belum punya pengalaman luas. Yang baik bagaimana menata kehidupan keluarga, khususnya mengkondisikan situasi situasi Ramadan dalam suasana wabah penyakit virus corona seperti ini itu dengan yang lebih kuat lagi ke dalam ya. Ini bereksperimen saya sebenarnya, ini baru eksperimen. Jadi kenapa eksperimen? Jadi awalnya itu anak saya yang kelas 3 sanawiyah dan kelas 1 sanawiyah di Jogja itu kan libur karena dipulangkan gitu dari pesantrennya. Jadi karena virus corona semuanya pulang ke Makassar ya. Nah,
kondisi ini kok tidak dimanfaatkan gitu. Bagaimana kalau kita bentuk juga rumah pesantren gitu ya. Karena sebenarnya aktivitas pesantren itu kan, sekolah itu kan dipindahkan ke rumah sebenarnya. Ya idenya awalnya seperti itu. Jadi ketika mereka pulang, saya sudah siapkan konsep rumah pesantren. Jadi awal-awal itu kita dapat informasi Jakarta ada yang kena, ada yang apa itu. Saya sudah siapkan konsepnya di rumah gitu. Nah, kemudian saya buatlah program lebih jauh ke depan, bahkan sampai masuk Ramadan saya sudah persiapkan konsepnya ini. Bahkan pasca Ramadan pun kita harus nanti evaluasi bagaimana Ramadan ini betul-betul punya hasil untuk penguatan generasi kita ke depan. Iya, kita evaluasi juga. Ini kan program eksperimen sebenarnya, ya, eksperimen saya secara pribadi. Nah, itulah dasarnya konsep awalnya kenapa ini muncul gitu. Dan saya terus berinisiatif bahkan mempromosikan ini kemana-mana lewat tulisan saya, lewat media sosial saya punya. Saya promosikan konsep rumah pesantren ini dan saya juga tawarkan di forum ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari ini ada manfaatnya insya Allah ya buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian. Tujuan kita sebenarnya selain tadi sharing bersama ya, berbagi ilmu. Jadi nanti kita banyak dialog aja, saya mengantarkan sedikit dialog saja. Kemudian yang kedua adalah kita introspeksi, muhasabah. Jadi wal tanzur nafsun tentang kondisi keluarga kita masing-masing. Kita evaluasi kondisi kita masing-masing. Kemudian kita membentuk satu konsep dari awal, termasuk bagaimana kita membuat visi misi keluarga, kemudian membuat program-program yang relevan dengan kondisi saat ini, gitu. Terutama dengan kondisi Ramadan, dengan suasana adanya wabah seperti ini. Itu saja sebenarnya tujuannya. Nah, dalam materi saya ini, saya lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep yang saya sudah jalani di rumah ya. Saya sudah jalani di rumah. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, gitu ya. Jadi saya coba apa yang saya bicarakan, apa yang saya tawarkan, apa yang saya dakwahkan itu saya coba lakukan dulu, ya lakukan. Saya coba di rumah, walaupun mungkin belum maksimal. Ya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kita mengatakan ma la taf'alun tapi kita tidak berbuat gitu. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian saya agar betul-betul juga materi bermanfaat bagi diri saya sendiri. Untuk introspeksi, membangun lagi kesadaran ke dalam diri saya, terutama dengan anak-anak dan istri saya di rumah. Itu cara manfaatnya. Kemudian nanti materi-materi ini kita akan membahas tentang kenapa sih itu rumah pesantren itu penting, ya. Kemudian bagaimana kita mewujudkan visi misi dalam keluarga kita. Sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya, karena masing-masing kan rumah tangga itu kan punya ciri khas masing-masing ya. Nah, kemudian juga kan kita buatkan bagaimana menyusun program-program yang relevan dengan rumah tangga kita masing-masing. Tapi saya berikan contoh dulu dengan kondisi rumah saya. Gitu. Ini alasan dasarnya kenapa kita perlu membentuk konsep rumah pesantren gitu. Ya, walaupun tadi awalnya saya mengatakan ini sejarah anak saya pulang dari pesantren 2 orang tadi, tetapi ini bukan alasan dasar sebenarnya, tapi ini kebutuhan kita, ya, kebutuhan, ya, karena kita banyak menggunakan rumah dalam beraktivitas, kemudian suasana pesantren itu betul-betul terasa religius, ya. Nah, alangkah sayangnya kalau kesempatan yang Allah berikan, kemudian waktu yang begitu banyak di rumah kita tidak manfaatkan gitu. Dengan mengkondisikan iklim keluarga kita seolah-olah rumah kita serasa pesantren gitu ya. Rumah serasa pesantren gitu ya. Enggak rasa kedengarannya rumah rasa pesantren gitu.
ya. Jadi apa anak-anak kita yang tidak jauh-jauh ke pesantren itu bisa, anak-anak kita yang tidak masuk pesantren itu bisa juga merasakan suasana iklim pesantren yang kita ciptakan. Nah, inilah peran orang tua dan ibu dan bapak ini bagaimana membentuk itu, ya, suasana iklim rumah pesantren itu. Walaupun memang mungkin belum tidak persis ya, tidak mirip gitu. Baik, ini materi-materinya ya, ada seperti ini momentum visi misi, kemudian ikrar majlis kita bantu dengan program. Baik, ya, kita lanjutkan. Nah, untuk membentuk rumah pesantren sebenarnya ini gambaran ideal ya. Rumah pesantren itu gambaran ideal kalau konsep-konsepnya sudah matang semua sebenarnya ya. Konsep rumah pesantren itu sebenarnya itu sudah gambaran utuh ya, gambaran yang ideal. Nah, sebelum masuk rumah pesantren kita harus menegakkan rumah dulu dengan seluruh isinya dalamnya. Ada pondasinya, ada pilarnya, ada atapnya, gitu ya. Kemudian kita cat dengan aneka warna sesuai harapan kita. Barulah nanti jadilah rumah pesantren. Ya. Jadi sebelum masuk rumah pesantren kita harus membentuk rumah apa yang kita bangun, rumah apa gitu. Apa konsep membangun rumah kita? Ya, bukan bentuknya tapi isinya, isi rohaninya, isi kognitifnya, isi sosialnya itu yang di dalam, bukan fisik rumah kita sebenarnya. Ya, karena rumah itu kan tergantung tingkat kemampuan seseorang membangun rumah. Tapi isinya itulah kualitas. Kualitas itu apa? Menggambarkan aktivitas apa dalam rumah itu. Itu sebenarnya kualitasnya. Bukan indah fisiknya rumah, tapi kualitasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rumah yang bagus itu harus diawali dari memasang pondasinya, ya, memasang pondasi, kemudian memasang visi misi, ya, kemudian baru tegakkan dengan pilar, ya, pilar-pilar yang kuat, ya, baru kemudian dikasih atap, ya. Nah, satu persatu nanti akan kita mengisi rumah-rumah kita itu dengan visi misi, pondasi, kemudian pilar-pilar apa saja yang kita butuhkan. Ya. Kemudian nanti kita akan uraikan dalam program. Ya. Nanti setelah jadi program barulah tercipta rumah pesantren yang ideal tadi. Jadi seolah-olah kita bangun dari awal rumah ini. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini rumah yang saya sudah ciptakan sendiri. Ya. Di rumah saya. Ini contoh saja, Bapak Ibu sekalian, bisa berdiskusi atau apa. Ini sharing saja kita ya. Ini rumah yang saya sudah bangun. Konsepnya rumah yang saya sudah bangun. Tinggal diisi dengan kegiatan-kegiatan pesantren saja. Saya sudah isi dengan pondasinya sudah ada. Pilarnya sudah ada. Bahkan visi misinya juga sudah ada. Nah, tinggal nanti visi misi itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pesantren. Ya. Nah, kita lihat berangkat dari visi misi dulu, ya, visi misi. Yang perlu kita tanamkan dulu adalah visi kita dulu. Ya. Visi itu kita ke depan. Mau apa ke depan, mau jadi apa. Tentu kalau visi seorang muslim itu jangka panjang. Baik dunia maupun akhirat. Nah, itu ada dalam doa. Fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ya. Nah, kalau dalam doa itu ada visi. Apa visi? Visi akhirat kita tuju, yaitu keselamatan akhirat. Otomatis kita bersama keluarga juga akan bahagia sampai di akhirat. Makanya visi kita bangun adalah sakinah hingga ke surga. Nah, kita berharap visi ini dipahami oleh seluruh anggota keluarga. Kita pahamkan rumah kita ini kepada anak kita. Ya, setiap habis salat subuh itu biasa di rumah kami ada tadabbur Al-Quran. Ya. Nanti Al-Quran kita kasihkan pemahaman visi ini. Ya.
mungkin setiap hari Jumat atau hari Ahad kita buat tadabbur Al-Quran, mengarahkan tentang visi misi. Jadi visi kita adalah sakinah hingga ke surga, ya, sakinah hingga ke surga. Artinya bahagia tidak hanya di dunia, tapi bahagia sampai di akhirat. Nah, bagaimana sama-sama kita di dunia juga sama-sama di akhirat. Inilah visi jangka panjang seorang muslim membangun keluarganya. Ini contoh ya, contoh yang sudah jadi dalam gambaran ini. Ada pilarnya, ada 4, ada kemudian ada dasar tauhidnya ya, kemudian juga ada program-programnya nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, sekarang setelah kita membentuk visi, kita perkuat dulu pondasinya, ya, perkuat pondasinya. Pondasi rumah itu kan sebenarnya inilah yang mendasari berdirinya atau tegaknya bangunan-bangunan di atasnya. Ya, tanpa pondasi yang kuat, maka rumah atau bagian-bagian di atasnya juga tidak dapat berdiri dengan tegak. Nah, pondasi inilah yang kita katakan dengan tauhid, ya, tauhid, akidah yang kuat. Nah, akidah yang kuat ini juga harus ada pada setiap diri individu anggota keluarga. Bukan cuma rumah yang kuat, tapi individunya sebenarnya. Nah, rumah itu ibarat pohon yang baik. Ya, kalau kita, Bapak Ibu sekalian, ada Al-Quran, di situ kita buka surah Ibrahim ayat 24 sampai 26 gitu ya. Sini coba saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Itu pohon yang baik. Setelah ayat nanti ada pohon yang tidak baik, ya, yang lemah akarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rumah yang baik itu ibaratnya seperti pohon yang baik. Artinya apa? Orang di dalam rumah itu harus pribadinya seperti pohon yang baik itu sebenarnya. Apa ciri pohon yang baik sejarah thayyibah itu apa? Yang pertama adalah ya, sabitun itu adalah akarnya itu kuat masuk ke perut bumi. Asluha sabitun. Ya, itu yang pertama. Jadi akarnya kuat masuk ke perut bumi. Nah, akar inilah sebenarnya yang kita ibaratkan seperti iman yang berada di dalam hati kita. Jadi akar itu sama dengan qalbu sebenarnya. Jadi kata Rasulullah, al-imanu at-tasdiqu bil qalbi. Jadi iman itu dibenarkan di qalbu. Ya, iman itu dibenarkan di qalbu. Jadi pusat akar kita, pusat akidah itu dalam diri kita terdapat dalam qalbu. Nah, semakin kuat akidah dalam qalbu kita, insya Allah inilah yang menjadi pondasi rumah kita. Di pondasi rumah kita itu ada pada hati kita. Kemudian yang kedua, pondasi harus diiringi dengan ibadah yang kuat. Nah, ibadah yang kuat dan aktivitas muamalah ada pada batang itu. Wa far'uha fis sama, kata Allah. Jadi cabang, ranting, daunnya itu fis sama, menjulang ke langit. Ya. Tinggi sekali ke langit. Jadi batangnya itu tinggi. Artinya apa? Ibadahnya istiqomah. Ya, ibadah anggota keluarga kita istiqomah. Kemudian yang ketiga, cirinya tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Jadi pohon yang baik itu ada hasilnya, ada buahnya. Apa? Akhlakul karimah itu sebenarnya. Itulah sebenarnya kalau kita membangun rumah, kita ibaratkan pohon yang baik seperti. Sebaliknya ada pohon yang tidak baik. Ayat 26 itu bisa dikatakan. Pohonnya itu tercabut dari akar-akarnya, kemudian tidak dapat tegak, malah min qaror, ya, tidak dapat tegak sedikit pun. Nah, inilah pentingnya dalam surah Ibrahim ini kita bangun rumah kita seperti pohon yang kuat dengan mengisi anggota keluarga kita dengan pribadi muslim yang kuat berdasar prinsip pohon akar ibadah dan akhlak itu. Bangun fondasi rumah kita dan dihiasi dengan ibadah dan akhlak.
atau kita berdoa, ya ibu mungkin sering berdoa habis sholat ya. Nah, pondasi visinya ini dalam surah Al-Mu'min ayat 84. Nah, kita ibaratkan visi ini adalah atap, ya, adalah atap itu tempat kita bernaung dan tempat kita bisa merasakan ketenangan, ya, disebut dengan as-sakinah. Jadi sakinah itu artinya maskan, ya tempat, ya. Aina maskan, di mana tempat tinggalmu? Di tempat tinggal itu tempat merasa orang bisa tenang, ya, merasa tenang, bahagia, ya. Di mana tempat tinggalmu? Itu as-sakinah. Sakinah itu tenang. Rumah itu tempat tinggal yang menenangkan, disebut dengan sakinah. Dikatakan ayat 10 mas tempat. Baik, lanjut. Nah, kemudian sebelum kita membuat pondasi, membuat pilar, sebelum membuat pilar, ya, sebelum membuat pilar dan membuat program-program, kita juga pahami kondisi psikologis anggota keluarga kita. Ya. Memahami setiap kondisi psikologis anggota keluarga kita. Bagaimana ayah, bagaimana ibu, bagaimana anak-anak kita. Ya, kita buatkan keterangan-keterangan. Oh, anak yang pertama ini kelebihannya ini, kelemahannya ini, punya kemampuan ini, punya kelebihan ini, punya keterampilan ini, punya bakat ini. Kita buat satu persatu. Karena nanti akan kita kita buat berdasarkan pemahaman. Satu. Ya. Nyambung, Pak? Ya, lanjut. Mohon maaf ini HP saya ini kadang putus-putus. Dia tethering di sini aja. Ya, lanjut. Oke. Jadi ini profil ya. Jadi profil masing-masing anggota keluarga kita buatkan untuk kita ketahui pribadinya. Dan nanti masing-masing ini kita buatkan program khusus. Nanti ada program khusus, ada program individu gitu ya. Program umum, ada program. Ini istri, ini anak yang pertama. Ya, sekarang kelas 3 ini foto yang lama ini ya. Jadi ini konsep lama sebenarnya ketika kita berkeluarga, kita sudah punya konsep seperti ini semua. Jadi sejak kecil anak-anak kita sudah baca di mana kecenderungan kemampuannya. Ya, ini yang pertama. Ini yang kedua, ya. Ini anak yang ketiga. Ahmad ini kelas 3 SD sekarang. Nah, ini Jihad kelas 1 SMP. Jadid Mujadid ini kelas 3 SMP. Nah, semua anak-anak saya ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat ini semuanya masuk SD Impres semua, Pak. SD Impres namanya, SD Impres Perumnas Antang. Jadi saya juga eksperimenkan anak-anak ini dengan menyekolahkan mereka pada SD yang biasa-biasa saja. Ya, kemudian ketika mereka kembali ke rumah, kita luruskan lagi apa yang mereka dapatkan di sekolah. Kita tahulah bagaimana kondisi sekolah SD Impres ya. Memang saya tidak masukkan mereka pada SD yang umpamanya ke kanan sekali atau ke kiri sekali, Islam yang begitu bagus atau mungkin yang begitu modern kualitasnya dengan fasilitas yang lengkap. Saya tengah-tengah saja. Yang mereka bergaul dengan teman-temannya yang ya beraneka macam, ada yang cukup mampu, ada yang kurang mampu gitu ya, ada yang bahasanya bagus, ada yang kurang bagus. Mereka bawa pengalaman itu ke rumah dan kita berikan mereka edukasi apa yang mereka harus sesuaikan dengan syariat yang kita terapkan dalam rumah tangga kita. Ini menjadi pengetahuan dan ilmu bagi mereka sebenarnya. Dan mereka dengan kondisi-kondisi fakta di lapangan itu mereka tahu, oh ternyata ada perbedaan yang mereka alami luar dengan kondisi senyatanya yang ada di rumah dengan standar syariat Islam itu. Ya, baik.
Nah, kemudian setelah kita membuat profil masing-masing individu dalam anggota keluarga kita, nah barulah kita membentuk keluarga kita ini mau sukses dalam bidang apa, ya. Keluarga kita mau sukses dalam bidang apa, ya. Nah, inilah disebut dengan pilar. Setelah jadi pondasi baru jadikan pilar, ya. Ya. Nah, pilarnya inilah sebenarnya yang kita akan lakukan dalam rumah tangga. Ini pekerjaan kita sebenarnya. Inilah profesi kita. Ini profesi kita, ini pekerjaan kita. Inilah yang nanti menghasilkan mencari nafkah, berprofesi, anak-anak kita juga hidup dari situ. Kemudian dalam pilar-pilar kita bangun. Inilah masa depan anak kita yang kita bawa. Nah, tanpa identifikasi awal tentang pemahaman psikologi anak itu, psikologi keluarga, kita tidak bisa bangun pilar seperti itu. Jadi profil-profil tadi sangat penting kita buat dari awal. Karena dari situ kita akan kita bawa kecenderungan-kecenderungan kemampuan anak itu dalam pilar-pilar yang akan kita tuju ke dalam program ke depan. Nah, pilar yang pertama adalah ibadah. Jadi keluarga kami itu harus sukses ibadahnya, tidak bisa tidak. Jadi sebelum sukses yang lain, pilar yang sukses ibadahnya. Nanti ibadah akan kita buatkan program-program ibadah dalam ibadah pesantren di rumah tadi itu. Ya. Kemudian setelah ibadah kuat, dakwah juga kuat, harus kuat juga. Jadi dakwah itu kan menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan risalah, tugas-tugas kenabian kepada manusia. Dan kita harus sampaikan juga kepada anak bahwasanya di pundakmu juga itu ada tugas yang sama. Walaupun mungkin proporsinya berbeda sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, ini pendidikan. Pendidikan itu mereka harus tempuh mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi pasca sarjana. Kita juga harus sukses dalam pendidikan. Jadi sukses ibadah, sukses dakwah, sosial, sukses pendidikan. Nah, yang terakhir untuk menunjang aktivitas pilar tadi itu ibadah, dakwah dan pendidikan itu harus ditopang dengan aktivitas wirausaha. Ya, saya dosen, istri saya juga dosen. Tapi kalau kita kurang mengarah pada wirausaha, mungkin kebutuhan sehari-hari itu belum tercukupi. Ya, karena mungkin pola gaya hidup kita, pola konsumerisme kita, pola konsumtif anak-anak kita berbeda. Ya. Atau mungkin tidak sesuai dengan pemasukan dengan pengeluaran. Jadi harus ada usaha-usaha wirausaha yang kita lakukan. Nah, bakat anak-anak itu kita juga arahkan ke sini. Kalau ada bakat anak kita menjual, ya, membuat ya, pola ide kreatif dan sebagainya, kita juga buka satu pilar untuk wirausaha. Dan untuk wirausaha ini kami sudah coba di rumah. Jadi ketika anak-anak itu sekolah di SD Impres tadi itu kita di rumah buat itu coklat, ya buat kue. Dia bawa itu, dia satu orang anak yang kelas jadid itu yang kelas 3 sekarang dulu kelas 3 SD. Itu kalau ke sekolah itu dia bawa coklat yang ketika kalau habis coklat itu nilainya 20.000 satu hari. Ya, 20.000 satu hari. Ya, yang kelas 1 jihad dia bawa coklat itu 10.000 satu hari. Ya. Itu usaha-usaha dan banyak lagi yang kita bisa lakukan dalam membangun mental wirausaha pada anak. Ya. Itu. Jadi ada 4 pilar kita sudah berikan. Silakan nanti ibu-ibu ada yang mungkin bapak ibu sekalian ada yang jalur. Mungkin saya tidak masukkan dalam pilar saya kalau politik. Ya mungkin bapak ibu ada yang suaminya lebih ke politik atau anaknya. Silakan tambahkan satu di situ pilar politik gitu. Tidak apa-apa. Atau pilar yang lainnya. Ya silahkan. Itu pilihan kita. Saya empat ini pilihan saya saja. Saya tidak masuk politik. Karena apa begini? Yang penting begini. Yang penting pilar itu mendukung ayat ini An-Nisa 9 ini. Jangan sampai kita membuat pilar itu tidak sesuai dengan inilah sebenarnya. Walahsyallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaknya pilar itu mendukung ini ayat An-Nisa 9 ini. Ya, kita harus khawatir kata Allah. Kita harus khawatir kalau kita meninggalkan di belakang kita itu generasi yang lemah. Ya. Jadi pilar itu harus membentuk generasi yang kuat. Harus membentuk keluarga yang kuat. Itu pilarnya. Dan itu pilihannya nanti pilar apa terserah. Yang penting orientasinya jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah.
terutama lemah akidahnya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah keterampilan wirausahanya. Jadi 4 saya pilihkan. Jadi kita harus kuat dalam 4 dimensi pilar itu. Inilah sebenarnya yang kita butuhkan dalam mengembangkan Islam ke depan. Ya. Oke, silahkan kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita membuat pilar untuk mendukung misi dan visi itu, maka kita membuatkan program. Inilah nanti bahkan nanti di luar Ramadan kita juga lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya membuat program-program itu berdasarkan pengalaman saya membaca, kemudian mengamati, kemudian juga mengajar di kampus. Jadi saya coba terapkan itu kurikulum 2013 dalam rumah tangga saya. Tapi tidak semuanya, kita sesuai kebutuhan. Dalam kurikulum 13 kan ada kompetensi K1, K3, K4 gitu ya. Di mana yang dikedepankan itu spiritualnya. Kompetensi saat itu K1-nya spiritual, kedua itu afektifnya, ketiga itu kognitif, keempat itu skill keterampilannya. Nah, coba kita tarik itu kurikulum 2013 itu dalam kehidupan kita dalam rumah tangga. Kita coba buat juga presentasi programnya. Jadi tidak selamanya sama dengan kurikulum 2013, tapi kita coba kita sesuai dengan kondisi rumah tangga. Ini ada yang saya sudah buatkan di sini. Ini SQ semua ya, kegiatan-kegiatan yang otaknya. Kemudian ini skillnya keterampilan-keterampilan yang bersifat individual dan bersifat tanggung jawab. Ya, di depan itu ada tanaman ya, di depan pekarangan saya ada taman. Di belakang saya ini ada kolam ikan. rumah saya di tengah-tengah itu ini tempat bermain. Ya, dindingnya coba kita lihat dinding, subhanallah, dengan corak ya. Dan juga ini penting, ada program tambahan yang menjadi nanti program unggulan masing-masing kita nanti ini punya program unggulan dalam rumah tangga kita. Kalau saya, program unggulan saya itu di rumah ada konseling anak, ada coaching anak, ya. Ada juga, saya juga punya cukur ini. Setiap kemarin kita sebelum masuk Ramadan kita cukur dulu anak-anak dicukur, ya. Sambil kita cukur kita doakan, kita sapu-sapu kepalanya gitu ya. Nah, ini dan ketika mereka sudah cukur, saya bingung siapa yang mencukur saya. Akhirnya saya cukur sendiri rambut saya ini dengan clipper itu, ya. Subhanallah. Jadi kemudian dibantu sama anak-anak gitu. Jadi kita sering mencukur di rumah, subhanallah ya. Nah, untuk coaching ini bisa nanti kita selipkan ketika mencukur. Juga konseling ringan kita juga bisa selipkan ketika mencukur juga. Bahkan murojaah bisa masuk dalam cukur itu ya. Subhanallah. Jadi satu kali jalan dalam aktivitas pencukur itu sudah masuk konseling ringan, coaching ringan ya. Coaching kan memberi sebenarnya motivasi anak untuk menggunakan potensi dirinya untuk membangkit. Jadi menyadari potensinya. Kita cuma kasih pancingan-pancingan pertanyaan ringan, pertanyaan saja, tapi dia motivasinya sendiri. Konseling itu menemukan apa sih masalah yang mereka ada. Dan mereka masalahnya. Yang masalahnya sebenarnya ini ketika anak saya yang kelas 3 itu sudah balik, ini yang butuh penanganan khusus ya, perlu pendidikan akil balik ya. Ya, tapi dia sudah lewat, dia sudah pasca balik. Nah, ini sebenarnya mereka menggunakan media terutama HP ya. Butuh waktu khusus, butuh konseling khusus ya, butuh coaching khusus untuk anak-anak yang sudah balik. Tapi yang prabalik pre-balik atau sebelum balik ini agak mudah kita arahkan karena mereka masih taat dan mendengar dengan keinginan kita.
Baik, saya kira itu program-program ini contoh-contoh yang saya sudah buat ya, dicukur ini. Dan saya secukur itu ada kolam ikan di belakang dan mereka bertanggung. Ini ketika kami ajak ke pesantren, jadi sekali-sekali kita keluar ya. Tapi sekarang suasana begini susah keluarnya. Ya, kemarin kita coba aja ya keluar ke alam, terutama ke pesantren. Betul-betul kita kunjungi pesantren ini. Bagaimana melihat situasi pesantren. Jadi menghilangkan kejenuhan. Kita ajarin mereka memanah, kita juga ciptakan orang sebagai pelatih ya. Nah, ini kemandirian mereka mencuci piring. Jangan bilang anak kami di rumah dia cuci piring sendiri, menyetrika sendiri. Kalau ke sekolah mereka naik namanya PT-PT ya, naik angkot gitu. Pulang pergi bisa mereka sendiri. Itu ini Ahmad kelas 3 ini sedang cuci piring dan berusaha memasak nasi ya. Jihad sudah bisa mencat. Belajar berdakwah juga ya, walaupun belum maksimal salat duha kita juga maksimalkan di rumah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nanti kita dialog saja dan ini waktunya juga sudah jam berapa, jam 1 ya. Saya kira demikian Pak Yanuar, terima kasih, mohon maaf kita nanti lanjutkan dalam sesi diskusi. Demikian. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa, memang betul-betul sudah mempraktikkan ya ini program pesantren gitu ya. Jadi baik Bapak Ibu, silahkan saja yang mau bertanya bisa lewat chatting atau chat atau mungkin langsung bertanya itu boleh. Silahkan tinggal angkat tangan saja nanti biar saya hidupkan mic-nya. Gimana gambar anu yang lainnya nih? Tolong. Ya. Silahkan. Gambar orang-orangnya tidak kelihatan. Baik. Baik Ustaz. Ini tafadhal. Ini ada yang bertanya sebenarnya. Silakan Pak, silakan. Ya, kalau ini mahasiswa, kalau untuk mahasiswa ini kan belum berumah tangga Ustaz katanya. Ulangi Ustaz, saya kurang dengar tadi. Ya Ustaz. Ulang, coba ulang. Ya, ini mahasiswa tuh. Oh iya, mahasiswa. Ini kan ada mahasiswa misalnya kan. Nah, dia bagaimana mempersiapkan rumah tangga yang seperti Ustaz ini contohkan gitu ya, kok bisa sejalan gitu ya. Ini gimana triknya gitu. Ya, dari awal apakah memang sudah punya visi yang sama atau memang visinya baru dibangun setelah berkeluarga? Masya Allah. Jadi, baik, terima kasih. Mbak, dari mana tadi yang bertanya? Mahasiswa Riau. Alhamdulillah. Ya, begini, saudara mahasiswa atau siapa tidak tahu namanya ya. Baik. Sebenarnya materi ini memang materi untuk keluarga ya yang sudah punya, terutama yang sudah punya anak gitu ya. Tapi juga bisa juga untuk yang belum punya anak tapi dia sudah menikah gitu. Karena membangun pondasi ya, membangun pondasi. Pondasinya harus kuat dulu dari awal gitu. Kemudian, nah kalau kita bisa keluar sedikit sebelum masuk ke materi ini, sebenarnya ini juga bisa menjadi materi pendidikan pranikah gitu ya. Ya, ini bisa menjadi materi pendidikan pranikah sebenarnya. Ya. Pendidikan pranikah. Nah, kebetulan di Fakultas Psikologi UNM saya mengajar mata kuliah pendidikan pranikah dan keluarga, psikologi keluarga ya. Saya mengajar mata kuliah itu. Memang materinya harus lebih dalam sebelum ini.
ya, terutama masalah jodoh, ya, jodoh dan kesepamahaman, ya, sepahaman. Nah, tentang jodoh ini, kalau menurut saya itu ini masalah takdir dan usaha kita sebenarnya. Ya, ada orang yang mencari jodoh lewat, mohon maaf, pacaran, ya, jalur pacaran. Ada yang jalan ta'aruf, ada yang jalan namanya pilot, ya, pilihan orang tua, pilihan orang tua. Nah, kalau saya ini pilihan yang ketiga, pilihan pilot, pilihan orang tua, pilihan orang tua. Jadi mungkin tak kita, tapi orang tuanya yang dominan gitu ya, dominan. Tapi sebenarnya intinya adalah sebelum kita menikah, Halo, suaranya tidak dengar, Ustaz. Halo, Ustaz, suaranya tidak terdengar. ya, oke. Ada. Silakan, Dan. Tadi tidak terdengar. Jadi ya, setelah ta'aruf artinya mengenal, ya, mengenal. Nah, biasanya ta'aruf itu gagal ketika komitmen itu tidak ketemu gitu. Komitmen itu kan apa? Komitmen itu pemahaman keislaman kita. Ketemu enggak, sama enggak itu. Ya, sinyalnya sama enggak itu. Sinyalnya, ya. Walaupun dijodohkan dengan orang tua, kalau enggak ketemu sinyalnya, itu enggak. Jadi intinya di ta'aruf, kemudian pemahaman tentang komitmen itu penting. Itu sangat penting. Nah, ketika terjadi komitmen, sama komitmennya ini baru terjadilah nanti kesepakatan. Ya, itu kesepakatan. Sepakat, oke. Nah, itu, ya. Baru terjadilah itu melamar, khitbah itu ya, dan walimah itu. Nah, saya kira materi ini menjadi menjadi pranikah saja, pendidikan pranikah, tetapi juga penting untuk persiapan kita, terutama membangun kepemahaman akidah itu sebenarnya, ya. Pemahaman akidah itu sangat penting. Jadi sinyalnya nanti itu membangun akidah yang sama sebenarnya. Jadi awal rumah tangga itu harus punya akidah yang sama. Akidah apa? Akidah keislaman yang kuat. Nah, jadi materinya ada di situ tuh. Membangun prinsip-prinsip tauhid seperti pohon yang baik. Jadi sebelum nikah kita harus seperti pohon yang baik dulu. Bagaimana? Membangun akidah yang kuat. Nah, insya Allah nanti kalau sudah baik akidah kita seperti pohon yang baik tadi itu, maka insya Allah Allah akan pertemukan jodoh kita dengan sesama seperti pohon yang baik itu, insya Allah. Ya, saya kira itu. Syukran. Wallahu a'lam. Ada yang lain, silahkan bertanya. Oh, itu ada Bu Siti. Silakan Bu Siti dari Makassar. Oh ya, Bu. Ya, Bu Siti, silakan, Bu. Silakan, Bu Siti. Silakan Ibu Siti. Iya, mari Bu, silakan Bu. Halo. Iya, kedengaran di suaranya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustaz, Pak Dr. Ahmad. Saya perkenalkan diri dulu bahwa saya mungkin sama-sama Pak Dr. Ahmad. Kebetulan saya kemarin alumni di University Utara Malaysia, Pak Dokter. Oh, Masya Allah. Ya, kebetulan memilih juga jurusan psikologi. Nah, khusus konsentrasi psikologi anak. Ya, alhamdulillah. Ya, education psychology. Oleh sebab itu saya sangat tertarik dengan acara ini untuk ikut. Dan alhamdulillah dengan adanya materi dari Pak Dokter itu sangat besar pengaruhnya, menambah wawasan, menambah keilmuan saya. Tentunya di sini tadi Pak Dokter
yaitu adanya visi misi, kemudian yang ingin itu dicapai adalah tentang spiritual, afektif, kemudian kognitif dan skill. Nah, tentunya mungkin di sini untuk keempat yang ingin kita capai ini, Pak Dokter, ada mungkin indikator-indikatornya, yaitu indikator spiritualnya sebelum dan sesudah dilaksanakan hal ini, sejauh mana tercapainya, sejauh mana pencapaian yang kita lakukan. Tentunya mohon maaf, saya hanya sharing saja Pak Ustaz, bahwa di khusus konsentrasi keilmuan saya, education psikologi, khusus psikologi anak, di sini semua khusus karena tadi saya mendengar usia anak Pak Ustaz itu masih tergolong awal kanak-kanak lah, maksudnya usia anak-anak. Di sini masih kami sangat berpegang teguh kepada teori bahwa apapun yang kita mau lakukan itu bagusnya melalui bermain. Karena dengan bermain itu beberapa hal yang bisa kita capai kepada anak, termasuk mungkin spiritual, afektif, dan kognitif, serta skill ini. Nah itu saya rasa hanya itu. Saya ingin tahu saja indikator atau instrumen yang digunakan Pak Ustaz untuk mencapai spiritual anak, efektif, kognitif, dan skill ini. Sehingga kita bisa melihat, oh dengan ini indikatornya sehingga anak bisa ada, dikatakan bahwa ada perubahan di dalam pesantren rumah itu. Terima kasih banyak Pak Ustaz, terima kasih Pak Moderator, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampilkan. Ustaz, apa pertanyaannya sudah bisa ditangkap, Ustaz? Ya, bisa. Ini saya mau sorot lagi di anunya ini. Tolong. Iya. Iya, sementara Pak Ustaz ini, halo Pak Dekan. Ya, silahkan Ibu Bu Siti. Ya, khusus Pak Dekan, mohon maaf, salam hormat saya ke wakil rektor yang dulu Pak Dr. Husnu Abadi dan Pak Dr. Haji Arifin Bur. Oh iya Ibu, Bu, betul Ibu. Kebetulan kami sama-sama kemarin PhD-nya di University Utara Malaysia. UM ya betul Ibu. Iya. Cuman kemarin beliau itu di sana jurusan ilmu hukum. Dan kalau tidak salah, Pak Dr. Haji Arifin Bur sekarang itu adalah bendahara umum Yayasan UIR ya Pak ya? Betul Ibu. Iya, kami sama-sama kemarin Pak di University Utara Malaysia. Iya. Nanti begini bisa juga. Pak Husnu udah pensiun Ibu, tapi masih ngajar Bu. Iya Pak. Pak Arif bendahara yayasan, betul Bu. Oke, salam hormat kami Pak. Ya, sama itu. Terima kasih. Waduh, ini luar biasanya bisa silaturahmi dengan UIR kan Bu ya? Insya Allah Pak. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Prof. Eli. Bu Eli Darhaidir ya? Iya betul, dengan Pak Dr. Norman. Pak Norman ya betul. Iya betul. Ya. Baik Ibu, mungkin dijawab dulu sama Pak Ahmad Yasin, silakan Pak Ahmad. Bisa lihat gambar saya Pak? Nggak bisa ya? Nah, kurang jelas. Kurang jelas ya? Ya. Lumayan. Tapi tulisannya kurang jelas ya. Mungkin ini aja, satu kolom saja di ini kan, di satu kolom saja, nggak perlu semuanya. Atau mungkin dibacakanlah satu gitu bagi. Gitu. Apa-apa. Ini judulnya aja, coba. Judulnya rubrik penilaian sikap spiritual. Ya. Oke. Baik, makasih Ibu Siti. Oh, Ibu Siti ini termasuk Ibu pejuang ya.
Sama-sama Pak Dokter. Alhamdulillah. Kita baru bertemu kayaknya di sini ya. Alhamdulillah. Kapan selesainya Ibu Siti? Tahun 2016 Pak Dokter. Oh, 16 ya baru. Saya selesai 2014 di Oh, UGM. senior saya. Kita sama-sama belajar, Bu. Ya. Iya. Baik Bu Siti, sebenarnya program rumah pesantren ini juga baru kami rintis di rumah ini, baru kita mulai ya. Terutama ketika anak-anak kembali semuanya berkumpul ya. Biasanya itu kalau pesantren itu libur itu sebelum Ramadan mereka sudah pulang gitu ya. Iya. Tapi ini dan mendadak gitu ya, mendadak. Nah, mendadak ini membuat kita kelabakan, apa nih yang membuat program itu harus kita berikan, program apa gitu. Nah, sebenarnya bahan-bahan evaluasi juga kami belum buat secara rinci ya, tetapi kita akan buat berdasarkan yang saya sudah miliki di tangan saya. Ini ada rubrik penilaian sikap spiritual. Jadi memang setiap program yang diberikan di rumah tangga, terutama memang kalau terpola dengan baik, itu harus ada evaluasinya untuk mengukur sejauh mana keberhasilan, efektivitas usaha Bapak Ibu berikan kepada anak. Selama ini kan kalau kita lihat belajar online anak-anak di rumah, itu kan guru di rumahnya itu atau di sekolah itu memberikan tugas kepada anak, dan tugas-tugasnya kan tidak terukur gitu ya, terukur. Nah, untuk rumah pesantren ini kita secara khusus belum membuat program secara terukur, tapi konsepnya sudah ada pada saya, sudah kami, baik secara kognitif, secara afektif, skillnya. Ini juga ada skill di sini, ya ada skill, ya ini skill dan spiritual yang baru kita buatkan. Kalau kognitif kan mereka orientasinya ke sekolah, sosialnya insya Allah nanti mengikut dengan spiritual ya. Secara rinci ada di sini, baik sikap beribadah ya, ketatan beribadah ini ada, kemudian sikap berdoa ya, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan secara rutin, disiplinnya, konsistensinya ya. Kemudian ada sikap perilaku bersyukurnya juga ada di sini indikatornya ya, ini ada indikator ya. Kalau ada 1, 2, 4. Nah, ibu tidak pernah ya. Kalau 4 itu selalu menjalankan ibadah ya, dengan konsisten, dengan berjamaah gitu. Kita kasih skor seperti itu. Jadi kalau 1 itu rendah, 4 itu tinggi. Dan insya Allah nanti selepas ini kita akan buatkan bahan evaluasi itu secara detail agar anak-anak juga itu merasa perilakunya diperhatikan. Ya. Kenapa diperhatikan? Karena kalau anak-anak itu menganggap program ini tanpa ada evaluasi, berarti tidak ada kontrol dari orang tua. Jadi seolah-olah programnya itu dibuat kesewaktuan saja. Ya, artinya Ramadan datang kemudian buat seperti itu, tapi tidak ada evaluasi. Nah, anak-anak itu apa yang kita buat itu anak-anak tahu kok sebenarnya. Anak itu akan melihat kita, ini ketat, ini tidak ketat, ini tidak. Kita tahu. Ya. Kita tidaknya ini. Yang kedua, anak kan di rumah permainan dinding berbentuk permainan kan tidak jadi permainan itu dalam kegiatan tidak ya, permainan itu di sisi aktivitas spiritualnya, afektifnya, kognitifnya, dan skillnya. Ya, kognitif apa? Di sini kami ada namanya rubik ya, rubik. Ya, rubik. Ya. Itu. Anak itu kan kognitif itu. Ya. Kemudian juga catur, ada juga catur. Anak beli catur.
Bahkan yang paling tua itu beli monopoli, saya tidak tahu apakah ini. Kemudian, banyak sekali sini. Mainan-mainan banyak. Tapi kita pilih sebenarnya mana permainan itu yang menunjang 4 pilar tadi, ya. Menunjang wirausaha, menunjang kognitif, ya, menunjang afektif, menunjang spiritualnya. Kan apa? Bahkan seperti ini untuk penggunaan HP saja di rumah kita ini, penggunaan HP itu kita batasi hanya 15 menit saja dalam satu hari, Bu. 15 menit. 15 menit satu hari. Ya. Sebelum Ramadan itu kita berikan syaratnya menggunakan HP 15 menit itu sudah tidur siang dulu. Tidur siang. Tidur siang itu mulai jam 1:30 sampai asar. Ya. Kemudian habis sholat asar berjamaah baru mengaji dulu, mengaji. Setelah mengaji baru boleh pegang HP. Mereka main game. Ya, itu. Gamenya pun kita awasi apakah kita seleksi dengan baik, apakah itu mendukung apa tidak. Kemudian untuk menonton televisi, hiburan menonton televisi, kita berikan 2 jam dalam satu hari. Itu di luar Ramadan, ya, di luar Ramadan. Ya. Kita belum terapkan di dalam Ramadan karena mereka sedang liburan sekarang. Ya. Di luar Ramadan tuh mereka 2 jam pagi, 1 jam, ya. Kemudian sore 1 jam. Ya. Jadi tetap hiburan kita berikan agar mereka juga tidak merasa bosan, jenuh, dan mereka juga ada hiburan dan tidak stres. Nah, kita buat kegiatan-kegiatan yang membahagiakan, menyenangkan agar anak-anak kita itu merasa betah di rumah. Ya, tidak hanya spiritual saja, tidak hanya kognitif saja, tapi kita ramu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Saya kira seperti itu, Bu Siti. Mohon maaf kalau kurang berkenan atau apa gitu ya. Ya, terima kasih Bu Siti. Sama-sama Pak Dokter. Halo, Pak Yanuar. Halo. Halo. Ustaz. Ya, sudah Pak Yanuar. Ini yang bertanya masih banyak, Ustaz. Ini gimana? Silahkan kalau mau bertanya, tapi waktu kita mungkin sudah habis ya. Iya. Mohon ini nanti Ustaz jadiin satu saja nih, 2 pertanyaan, nanti mungkin langsung saja Ustaz langsung jawab. Iya, boleh. Karena memang di sini juga sudah azan. Yang pertama gini kan, apa yang sebaiknya dibentuk, pilar apa ya yang sebaiknya dibentuk oleh pasangan muda yang baru memiliki anak masih kecil nih Ustaz. Ulangi Mas, ulangi, kurang jelas, ulangi Pak. Pilar apa yang sebaiknya dibentuk bagi pasangan muda yang baru memiliki anak masih kecil? Jadi apa sih yang terpenting gitu ya? Pilar apa yang paling gitu ya? Atau yang sebaiknya dibentuk ini bagi pasangan muda yang baru punya anak kecil nih. Yang kedua, gambar peran ibu dalam membangun rumah yang hanya ayah atau ibu saja. Karena ayah untuk pesan tadi kecil tentang baru, kemudian bagaimana peran ayah in pesantren madrasah itu belajar 14 di Ros pembelajar tuh ada pimpinan, ada guru. Pimpinannya disebut dengan mudir. Ya, mudir itu namanya direktur. Ya, direktur. Ya, ada mudirnya, ada direkturnya. Ada ustadznya, ada ustazahnya. Ustazahnya itu juga bisa merangkap menjadi
direktur juga. Ya. Jadi peran-peran, ya, peran ibu dengan peran bapak itu adalah membentuk madrasah, ya, membentuk madrasah dalam keluarga. Siapa direkturnya? Direkturnya adalah bapak sendiri, bapaknya menjadi direktur, mudirnya, ya mudir sebagai kepala rumah tangga. Kemudian siapa? Ustazahnya atau ustadznya adalah ibu. Tapi direktur juga bisa merangkap sebagai ustadz, ya, karena ini apa ya namanya kerjasama sebenarnya. Karena tenaga kita kan terbatas, tenaga ustadznya. Ustadz itu yang mengajar atau tenaga pengajar. Nah, peran-peran inilah sebenarnya yang harus dipahami oleh bapak dan ibu, ya, untuk mewujudkan rumah pesantren ini, perannya. Nah, adapun bahan-bahannya tadi itu, bahan-bahannya apa yang kita pahami sesuai dengan kemampuan kita dalam memahami Islam. Ya, terutama masalah fardu ain sebenarnya. Itu yang paling mendasar tuh memahamkan anak tentang fardu ain. Fardu ain itu dasar-dasar ibadah, namanya taharah, ya, sholat, ya, syarat-syarat taharah apa, rukunnya, sholatnya dan sebagainya. Bagaimana bacaan-bacaannya itu fardu ain semua. Jadi yang pertama kali dipahamkan kepada anggota keluarga kita adalah memahamkan tentang fardu ain dulu, kewajiban-kewajiban yang bersifat individual. Karena ini tanggung jawab orang tua harus memahamkan masalah anak akidah dan ibadah pada anak. Ini fardu ain. Jadi akidah, tauhid, ya, akidah, tauhid, ibadah, akhlak itu bahkan muamalah itu bagian dari fardu ain sebenarnya yang harus diberikan kepada anggota keluarga lewat madrasah atau pesantren itu. Nah, ini pun yang diberikan kepada dan ayah yang baru memiliki anak satu. Pemahaman tentang konsep-konsep madrasah, tentang konsep direktur, ustadz itu dipahami sejak awal oleh yang baru punya anak, ya. Walaupun nanti proporsinya berbeda. Yang penting pemahaman ini, karena dalam hadis dikatakan rumah itu seperti madrasah, bahkan ibu itu seperti madrasah, ummul madrasah. Ibu itu seperti madrasah bagi anak-anaknya, terutama ibu bahkan, ya. Halo? Halo, Ustaz? Ya, putus lagi. Ya. Ya, tadi ada yang telepon, Ustaz, ya? Bahkan hadis dikatakan kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3, atau ada hak anak kepada orang tua ada 3, ya. Hakul waladi alal hakul walidi alal walad, yaitu ada 3, ya. Hak anak pada orang tua atau kewajiban orang tua pada anak itu ada 3. Yang pertama, memberi nama yang baik dulu, ya, memberi nama yang baik. Jadi beri nama yang baik ketika lahir, itulah kewajiban kita sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, mengajarkan dia membaca Al-Quran. Ini fardu ain berarti, ya, fardu ain. Jadi membaca Al-Quran itu artinya contoh saja, semisal bahwasanya bukan cuma membaca Al-Quran, mengajarkan juga sholat, mengajarkan taharah. Ya, bahkan kata Nabi ketika 7 tahun dan bahkan di atasnya itu harus diajarkan sholat dan diajari dengan cukup tegas, ya, dan bahkan tempat tidurnya dipisahkan gitu, ya, dipisahkan. Itu juga termasuk mengajarkan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menikahkan ketika ia dewasa. Artinya apa? Tahap-tahap seperti inilah yang dibutuhkan oleh seorang ibu atau bapak untuk memahami
tahap perkembangan anak disesuaikan dengan kebutuhan ketika mereka mendapatkan pengajaran tentang agama dalam rumahnya. Jadi kesimpulannya untuk menjawab itu semua kesimpulannya satu adalah orang tua harus memahami konsep madrasah dalam rumahnya. Ya. Mana orang tua sebagai mudir, direktur, dan orang tua juga sebagai ustadz utazahnya di situ dalam menerapkan prinsip-prinsip akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak kepada anak sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kalau anak kita banyak ya yang sudah besar proporsinya bagaimana? Kalau anak kita baru satu, baru lahir, ya bagaimana itu diberikan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Ya, minimal didengarkan murotal Al-Quran, ya. Kemudian diperbaiki pola makannya, dikasih makanan halal, ya. Kemudian yang bergizi dan sebagainya. Itu bagian dari perbaikan-perbaikan usaha-usaha mengarah kepada kegiatan keagamaan. Jadi seperti itu tetap mengarah kepada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah tadi itu. Saya kira begitu Pak Yanuar, terima kasih. Baik, Ustadz, terima kasih, luar biasa. Jadi ini berbicara mengenai pengalaman ataupun memang yang sudah dilakukan oleh Ustadz, kemudian dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi memang akan lebih memang mengena gitu ya, sangat berasa. Jadi tidak hanya konsep saja, tapi betul-betul sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua memang intinya bahwa visi itu menjadi bagian penting di dalam rumah tangga. Ini yang kedua adalah pemahaman mengenai konsep madrasah. Itu juga perlu dipahami. Dan yang ketiga yang juga perlu adalah identifikasi dari potensi masing-masing anggota keluarga itu ya. Itu juga. Terus yang keempat ini untuk mahasiswa ya identifikasi calon itu aja. Ya tadi ya. Apakah calonnya memenuhi kriteria dari yang sesuai dengan visi misi kita atau tidak. Baik, saya kira terima kasih ya untuk semuanya gitu ya. Kita tutup untuk kajian atau pengajian pertama ini. Ini karena memang temanya keluarga, jadi mungkin kebanyakan yang hadir adalah keluarga. Tapi insya Allah buat mahasiswa ini menjadi pelajaran penting yang luar biasa ini. Saya doakan Ustadz sehat selalu, berkah Ustadz Yeser. Ya, insya Allah kita akan ketemu di momen yang lain, kita akan buatkan acara dan mudah-mudahan bisa silaturahmi secara fisik ke Pekanbaru, ke Riau. Insya Allah. Salam buat Pak Ahmad ya. Bapak Ibu yang dari berbagai daerah, terima kasih. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Semoga sekali lagi kita mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di Pekanbaru. Insya Allah. Insya Allah, amin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam buat Pak Ahmad ya. Iya Pak Yeser. Oh, udah tuh. Nanti kita ini salam dari istri saya juga ini. Iya siap. Oh, iya. Siap Pak Yeser. Terima kasih Pak Yeser. Ya. Saya mantau, saya lihat Pak Yeser. Mantau dari tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Pak Yeser. Pak Dekan terima kasih udah buat acaranya. Terima kasih Pak Dekan. Bu Siti juga makasih Bu Siti ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, pada ide, pada elok. Pada ide. Kasih Pak Dokter. Kita tutup dengan membaca hafal dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.